Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Daun salam masak ketupat, jawab salam biar semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya sengaja tampil full dress. Ya, biar kelihatan ganteng. Kata orang sekarang 7 kali 7 49. Setuju nggak setuju, yang penting penampilan. Bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian, keluarga besar Al-Maghfurullah Kiai Haji Ahmad Syaiqo yang saya hormati, Pak Dr. Imam Susanto, Bapak Insinyur Muhammad Sucahyo, Bapak Ahmad Fauzi, dan yang lain-lain, mubalik terkenal kita, Bapak Kiai Haji Muhammad Faiz, kemudian Menteri Agama kita, Bapak Kiai Haji Lukman Hakim Saifuddin periode kabinet sebelumnya. Bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian, saya singkat saja memberikan kesaksian tentang Al-Maghfurullah Kiai Haji Ahmad Syaiqo. Beliau itu lulusan pesantren yang sukses berpolitik. Karena apa? Karena kecerdasannya, karena kepiawaiannya, karena kecermatannya, karena jelinya melihat situasi dan pandai membaca tanda-tanda zaman. Saudara-saudara sekalian, peristiwa G30S PKI 1965, waktu itu Kiai Haji Ahmad Syaiqo dalam posisi sebagai ketua DPR GR dan ketua 2 pengurus besar Nahdlatul Ulama. Saudara tahu di luar NU orang menganggap NU itu nasakomis, mau duduk bareng sama kaum komunis dan seterusnya dan seterusnya. Tetapi saudara-saudara, peristiwa G30S terjadi 30 September 65. Pak Syaiqo pandai melihat situasi dan perkembangan zaman. Beliau segera balik kanan, bergabung dan meresmikan Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia. Saudara tahu kami inilah yang memelopori tuntutan pembubaran PKI dan seterusnya dan seterusnya. Setengah bulan kemudian baru berdiri KAPI, Kesatuan Aksi Pemuda Pelajar Indonesia. Kalau kami dipimpin oleh Muhammad Zamroni, seorang aktivis NU, ketua umum PBPMII waktu itu, maka KAPI dipimpin oleh Muhammad Husni Tamrin dari Pelajar Islam Indonesia. Bapak-bapak dan saudara-saudara, Pak Syaiqo hadir di kampus UI, di depan halaman Fakultas Kedokteran UI ketika peresmian berdirinya kami itu. Beliau datang dengan pakaian setelan putih-putih sebagai kapasitas ketua DPR GR dan ikut meresmikan berdirinya kami bersama-sama Menteri Perguruan Tinggi Syarif Tayyib waktu itu. Tidak jauh dari itu, saudara-saudara, Pak Syaiqo sangat cerdas melihat, memahami situasi. Dalam kapasitas sebagai ketua DPR GR, beliau merekayasa bagaimana ini kekuatan Pancasilais yang anti komunis segera meminta pertanggungjawaban Bung Karno ketika itu tentang pemberontakan G30S PKI. Maka pada tahun 1967 Pak Syaiqo
memelopori usul resolusi dengan hadirnya usul resolusi dari Haji Nurdin Lubis yang juga ketua NU dari wilayah Sumatera Utara. Beliau usul resolusi ini ditandatangani oleh sejumlah anggota DPR dan meminta agar Bung Karno segera dipanggil ke MPR untuk dimintai pertanggungjawabannya tentang peristiwa G30 SPKI. Saat beberapa bulan kemudian timbul lagi usul resolusi juga dari tokoh NU, yaitu Haji Jamaluddin Malik, tampil dengan resolusinya agar MPR mengangkat Jenderal Soeharto untuk menjadi pejabat presiden. Maka dilangsungkanlah sidang MPRS tahun 1967 dan Bung Karno digantikan oleh pejabat presiden Jenderal Muhammad Soeharto. Alhamdulillah. Itulah saudara-saudara bukti kecerdikannya pribadi Pak Saifu yang pandai melihat tanda-tanda zaman. Sebelum orang dilengserkan, dia ngerti bagaimana dia harus bersikap, bagaimana harus bertindak, dan seterusnya, dan seterusnya. Saudara-saudara sekalian, lanjutnya beliau adalah tokoh Islam internasional dengan penguasaan bahasa, beberapa bahasa asing, Arab, Inggris, Prancis, Belanda. Oleh sebab itu tampilannya di kancah internasional tidak malu-maluin, tidak memalukan sebagai tokoh NU. Kemudian tahun 65 beliau menjadi sekretaris jenderal daripada Konferensi Islam Asia Afrika. Ketuanya adalah Kiai Haji Dr. Kiai Dr. Idham Khalid Al-Maghfurullah, juga dari pengurus besar Nahdlatul Ulama. Barulah tahun 66 beliau resmi menjadi ketua organisasi Konferensi Islam Asia Afrika yang kemudian berkembang menjadi organisasi Islam internasional. Beliau juga memimpin majelis masjid-masjid sedunia yang bersidang setiap tahun di Saudi Arabia dan seterusnya dan seterusnya. Jadi Masya Allah, Al-Maghfurullah almarhum Kiai Haji Ahmad Saifu ini selain cerdas, piawai, pandai melihat tanda-tanda zaman, maka itulah yang bisa disampaikan sekelumit dari pandangan saya pribadi yang tukang bawa tasnya Pak Saifu, tukang fotonya Pak Saifu, tukang ngawalnya Pak Saifu, keberkahan sampai sekarang saya masih alhamdulillah gesang. Terima kasih, sekedar ini yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan seterusnya. Semoga pesantren Al-Hamidiyah yang mau cerdas kayak Pak Saifu segeralah menuntut ilmu yang pandai, kemudian pandai melihat situasi zaman dan keadaan. Tadi Dr. Muhammad Sucahyo ingin meluruskan, karena saya ini Pak sesungguhnya bukan kiai, saya wartawan, profesi saya wartawan, cuma karena dekat kiai jadi rada-rada bau kiai, rada-rada bau kiai, kayak orang dekat tukang jual minyak wangi, karena sering ke situ maka ikut wangi juga. Saya cuma tukang ngangkat tasnya, tukang ngawal, tukang bukain pintu mobilnya, dan seterusnya. Jadi para alumni Al-Hamidiyah yang mau jadi wartawan biar sukses kayak saya dan lebih lagi, silahkan geluti ilmu jurnalistik, masuk fakultas publisistik, jurusan jurnalistik, jurusan humas, dan yang lain-lain. Terima kasih, mohon maaf apabila ada salah dan khilaf. Sesungguhnya saya ingin pidato ini berdiri, tetapi apa daya karena kemampuan sudah berkurang. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.